HAD Channel Indonesia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu. Pemahaman terhadap ilmu yang akan kita pelajari, dimudahkan kita mengamalkannya dan istiqomah di dalamnya hingga datangnya kematian. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kemudahan kelak untuk bertemu dengan suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini saya mendapatkan amanah untuk membahas satu tema, yaitu tatkala hidayah menyapa. Ada dua kata di sini, yakni hidayah dan menyapa. Biasanya kalau menyapa ini makhluk yang hidup ya. Antum menyapa saya, nah itu wajar ya. Tapi inilah bahasa agar tanpa judul itu menyenangkan ya. Padahal hidayah ini merupakan salah satu di antara harta yang paling utama yang diharapkan oleh seluruh umat manusia ada pada dirinya. Dan hidayah ini merupakan sarana untuk tetap istiqomah sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dengan petunjuk hidayah ini Allah Jalla wa'ala akan menyelamatkan manusia, memberikan rasa aman dari rasa takut. Berasal dari kata al-huda. Huda artinya petunjuk. Dalam Al-Quran banyak disebut dengan kalimat yakni huda, hudallah, yakni petunjuk Allah. Ada hudal linnas, petunjuk buat manusia. Itulah diantara jenis hidayah, yakni Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk yang Allah berikan kepada umat manusia. Dan hukum-hukum yang ada di dalamnya itu merupakan petunjuk. Karena dengan petunjuk inilah manusia akan lurus hidupnya, tidak menyimpang dari tujuan diciptakan dirinya hidup di dunia, yaitu mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi yang harus difahami bahwa setiap manusia ini sudah dibekali oleh Allah dengan fitrahnya, yang dengan fitrah itu dia akan berusaha pada tetap pada jalur yang benar, pada jalan yang lurus, yang tidak bengkok. Tetapi bagaimana kenyataannya, manusia banyak yang menyimpang karena ada musuh besarnya, yakni syaitan dan pemimpinnya iblis, yang sudah sejak awal menyimpan dendam kesumat terhadap Adam dan berjanji untuk menyesatkan mereka. Makanya orang yang hidup di dunia ini diberikan oleh Allah petunjuk, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Surah apa tadi? Surah Al-Baqarah. Coba dilihat di ayat yang ke berapa itu?
37 atau 38? Dicek. Qulna bitu minha jami'a. Berapa? Iya. Silakan. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Qulna bitu minha jami'a. Turunlah kamu semua dari surga itu. Diterangkan dalam tafsir bahwa yang turun di sini yakni Adam dan Hawa. Demikian pula iblis. Iblis diturunkan dari surga. Dia bersama-sama yakni menempati bumi. Kalau Adam menempati daratan, maka iblis menempati lautan. Singgasana iblis dibangun di lautan. Dari sanalah dia mengirim pasukan untuk mengacaukan kehidupan umat manusia. Baca itu, nomor 2409 kalau nggak salah, Sahih Muslim, KBC. Kenapa? Ya. Berapa tadi? 2409. Ya. Silakan dibaca di depan, boleh. Dari Jabir bin Abdullah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Iblis membuat pusat kegiatannya di permukaan air atau di lautan. Dari sana dikirimnya pasukan-pasukan untuk mengacau umat manusia. Maka yang paling berjasa di antara mereka ialah yang paling besar membuat kekacauan. Itulah kenapa manusia yang sudah diberikan fitrahnya, yaitu tauhid, dia bisa berubah. Bisa jadi itu diwakili oleh kedua orang tuanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani, yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi, ditunggangi oleh syaitan sehingga mereka sesat dari jalan yang lurus. Dan asalnya fitrah ini adalah bekal dasar untuk tetap pada jalan yang lurus, tetapi disimpangkan. Salah seorang di antara mereka melapor. Lanjut. Salah seorang di antara mereka datang melapor, aku telah berbuat begini dan begitu. Lalu dijawab oleh pemimpinnya, engkau belum berbuat apa-apa. Kemudian datang pula yang lain, lalu berkata, tidak kutinggalkan dia sehingga aku berhasil memisahkannya dari istrinya. Iya. Jadi ini yang harus disadari, bahwa kenapa seorang itu sudah diberikan oleh Allah bekal tauhid, diberikan oleh Allah fitrah, kemudian dia bisa menyimpang. Karena ada musuh besarnya, syaitan. Tiap hari tidak pernah berhenti, 24 jam menggoda manusia. Kalau antum masih ada istirahatnya, tidur nggak? Tidur itu pun antum masih digoda sama dia. Makanya bolak-balik mimpi. Itulah. Sementara mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihatnya. Makanya Allah Jalla wa'ala mengatakan, fa imma ya'tiyannakum, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, jika datang hidayahku kepadamu, petunjuk Al-Quran, petunjuk As-Sunnah, itu adalah petunjuk. Petunjuk apa? As-Sirat Al-Mustaqim.
Apalagi petunjuk? Yakni al-Islam. Itu adalah petunjuk. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, mengikuti hidayahku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan pernah punya ketakutan dan tidak punya rasa sedih. Ini jaminan dari Allah Jalla wa'ala. Dan mindset ini harus ditanam betul-betul kepada diri kita, bahwa kalau kita mengikuti petunjuk, hidup kita menjadi tenang. Kita nggak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih kalau kita mengikuti petunjuk. Dan ini harganya mahal, Bapak Ibu, petunjuk ini. Oleh karena itu, petunjuk itu bukan ditunggu, tapi harus dicari. Antum nunggu petunjuk tidak akan pernah dapat kalau kita tidak berusaha mencarinya. Kenapa? Karena di sini perintah. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk itu. Sehingga apa? Saya tanya, petunjuk itu sudah datang nggak hari ini? Ada. Sudah datang. Terserah kita mau ikut apa enggak. Berarti di sini ada faktor apa? Aktivitas kita. Kita yang harus proaktif, bukan pasif di sini. Diem, kon apa menengahi? Iya rek durung oleh hidayah. Kon gak sholat, durung oleh hidayah. Gak gelem ngaji. Kon kok gak iso maca Quran, durung oleh hidayah. Engkau terakhir kon kok mlebu neraka, durung oleh hidayah. Tapi wis kosong. Udah nggak berlaku lagi statement retorika seperti itu. Maka harus dicari hidayah itu. Dan hidayah itu ada dua jenis. Pertama, hidayatul irsyad. Yang kedua, hidayatul taufik. Hidayatul irsyad yakni ketika seseorang itu diberikan petunjuk Islam. Yang tidak mengenal Allah, dia kenal Allah. Yang tidak kenal Nabi Muhammad, dia kenal Nabi Muhammad. Yang tidak kenal Islam, dia mengenal Islam. Yang mestinya dia kafir, dia taslim, masuk Islam. Itu hidayah al-irsyad. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim, yakni di dalam surah 21 Al-Anbiya pada ayat yang ke-51. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Iya. Kata Allah Jalla wa'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا. Dan ingatlah, sesungguhnya kami telah menganugerahkan rusyda, yakni petunjuk, hidayah al-irsyad, petunjuk min qablu, sebelum yakni Musa dan Harun. Wa kunna bihi alimin, dan sesungguhnya kami mengetahui keadaannya. Ini hidayah al-irsyad. Demikian pula di antaranya yakni apa? Orang yang mendapatkan hidayah al-Islam, dari kafir menjadi muslim. Itu termasuk di antara hidayah petunjuk yang disebut dengan hidayatul irsyad. Petunjuk sehingga dia mengenal Islam. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-An'am, yaitu surah yang ke-6 ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ
yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Barang siapa yang Allah mengendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Kata Allah Jalla wa Ala, may yuridillahu ayyahdiyahu, dan barang siapa yang Allah menghendaki dia mendapatkan hidayah atau menunjukkan kepada petunjuk hidayah, yasrah sadrahu, maka Allah lapangkan dadanya lil Islam, untuk memeluk Islam. Maka beruntunglah antum punya bapak, punya ibu, dia seorang muslim dan muslimah. Maka hidayah itu ada sejak antum lahir ke bumi ini. Karena otomatis kalau bapaknya muslim, ibunya muslim, anaknya pasti dia muslim atau muslimah. Itu sudah otomatis. Maka tidak perlu masuk Islam lagi. Antum masih ingat kapan masuk Islam? Enggak. Karena secara otomatis beruntunglah, berterima kasihlah kepada Allah Jalla wa'ala, dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Karena itu salah satu di antara sebab hadirnya kita di muka bumi ini, memeluk agama Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'alu sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu minas sama'. Tapi kalau orang itu dikehendaki oleh Allah tidak memperoleh hidayah, tapi dia menempuh jalan kesesatan, maka Allah menjadikan dadanya sesak. Makanya orang kafir itu delok wong Islam iku wis sesek dodoi. Motoi sepet, dodoi sempit. Penuh dengan kecurigaan, penuh dengan ketakutan, sempit. Apa meneh ketok wong Islam jenggoten, wis celonoe cingkrang, sudah gampang itu diprovokasi. Ketika ada tuduhan-tuduhan radikal pasti ditujukan kepadanya, sampai kepada puncaknya tuduhan-tuduhan sebagai teroris. Ini kenapa? Karena mereka sudah dirusak pola pikirnya, bahwa Islam itu seakan-akan agama penuh dengan kekerasan. Dia belum tahu indahnya Islam. Kalau dia masuk Islam, betapa indahnya Islam itu menyelamatkan hidupnya. Sehingga banyak, minimal di kalangan orang kafir itu takut jika ditegakkan syariat Islam. Takut, kejam. Kalau mencuri apa? Dipotong tangannya. Kalau berzina diapakan? Dicambuk, kalau enggak dirajam. Takut kalau ditegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Kenapa? Karena itu dadanya terasa apa? Yaj'al sadrahu dayyiqan, dadanya terasa sempit. Bagaikan apa? Ka'annama yas'adu minas fis sama, seperti dia mendaki ke atas langit. Ojo menek nang langit, sampean munggah nang gunung apa? Sebelah iki. Juno. Gunung Welirang aja kira-kira gimana, Pak? Ngos-ngosan, apalagi naik ke atas langit. Seperti itulah gambaran yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Seperti naik ke atas langit yang tinggi, sesak dadanya. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Seolah-olah ia sedang mendaki langit, dan begitulah Allah menimpakan siksa, yaitu kepada orang-orang yang tidak beriman. Kemudian hidayah taufik, hidayah pemeliharaan. Coba dibuka dalam Sahih Muslim nomor 34. Manisnya iman. Silakan.
Dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Apa sabda beliau? ada 3 perkara bila terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lain-lain. Mencintai orang lain karena Allah semata-mata. Benci menjadi kafir kembali setelah Allah melepaskannya dari kekafiran itu. Sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke neraka. Iya. Nabi SAW bersabda, "Salasatun", ada 3 perkara di sini. Salasun, 3 perkara. Man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. Apabila 3 perkara itu ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan lezat dan manisnya iman. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Yakni mencintai Allah melebihi dari mencintai selain keduanya. Allah ditempatkan di tempat tertinggi dalam cintanya. Sekalipun dia mencintai selain Allah, tapi semua itu jauh di bawahnya. Yang kedua, yakni wa ayyuhibbul mar'a, mencintai seseorang la yuhibbuhu illa lillah, tidak mencintai seseorang melainkan cintanya semata-mata karena Allah. Orang ini akan mendapat lezat manisnya iman. Cinta suami karena Allah, cinta istri karena Allah, cinta anak karena Allah, cinta manusia karena Allah, cinta dunia karena Allah. Sehingga hartanya, dunianya ini dimanfaatkan untuk membela agama Allah. Berarti segalanya diukur dan diletakkan tertinggi, yakni cintanya kepada Allah. Nah, yang ketiga, ini merupakan hidayah yang sudah diberikan kepada seseorang. Maka mindset kita ini harus kita bentuk. Kalau kita sudah dapat hidayah, kita harus benci kepada kemaksiatan, kekufuran. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah sunnah, harus benci kepada bid'ah. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah tauhid, kita harus benci kepada apa? Syirik. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, harus benci kepada kemaksiatan. Dan inilah hidayah taufik. Mungkin dulu kita melunat, saiki wis tobat. Makanya di sini disebutkan wa ayyaqroha ayyauda fil kufri. Dan orang yang benci kembali menjadi kafir, harus benci, Pak. Biyen sik suka tombok alias judi, sekarang dapat hidayah, benci kepada tombokan. Harus itu. Orang kalau sudah dapat hidayah, apa yang dulu dilakukan di antara perbuatan durhaka harus dibenci. Biyen hobi gendaan. Orang bilang playboy. Mentang-mentang deh raine ganteng, akeh wong wedok seneng. Sekarang sudah dapat petunjuk. Meskipun banyak ya pengaruh di luar, sekarang dapat hidayah dari Allah, tetap konsisten. Seluruh teman-teman perempuannya delete. Apa? Di-delete semuanya. Ya, harus benci. Jangan katanya dapat hidayah tapi jenenge wong wedok si akeh nang pon buke. Walaupun hari ini mungkin sudah 20 tahun tidak dihubungi. Tapi itu berarti belum benci kepada kemaksiatan. Suatu saat kalau diuji oleh Allah, mungkin rumah tangganya sudah mulai goyah, kadang-kadang bisa iseng telepon. Halo, ya, hei, suwe kok gak teleponan dia. Bahaya. Makanya harus diapakan? Dihapus. Kalau orang sudah dapat hidayah, jangan sekali-kali kita balik ke belakang. Caranya bagaimana? Harus ditanam di otak kita ini kebencian kepada kemaksiatan. Kalau dulu suka berbuat syirik, senengane dukun, senengane nguji jimat, senengane turu nang gone
kuburan, apa turunan kuburan. Kalau sekarang sudah dapat hidayah, dia harus benci kepada perbuatan itu. Benci kepada apa? Menjadi kafir kembali. Ba'da anqadahullahu minhu, setelah Allah menyelamatkan dia dari kesyirikan, Allah telah menyelamatkan dia dari kebid'ahan, Allah menyelamatkan dia dari kemaksiatan, maka dia harus benci. Kama yakrahu ayyuqdafa minan finnar, sebagaimana bencinya dia dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Ini cara kalau kita supaya dapat langgeng di dalam hidayah, terutama apa? Hidayah taufik, hidayah dalam pemeliharaan supaya kita tetap istiqomah di dalam ketaatan, di dalam yakni tauhid, di dalam sunnah. Maka jangan sampai hidayah itu kita sia-siakan. Kemudian bahwa hidayah itu merupakan hak Allah. Kita tidak bisa memaksakan hidayah itu untuk diberikan kepada siapapun yang kita kehendaki. Tugas kita hanya apa? Hanya sekedar menyampaikan saja. Adapun yang memberikan hidayah itu adalah siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 88, dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Iya, dzalika hudallah, itulah petunjuk Allah, di mana Allah Jalla wa Ala yahdi bihi may yasha. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka kalau antum mendapatkan petunjuk hari ini, hijrah kepada jalan yang benar, hijrah kepada jalan yang lurus, itu merupakan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, tidak ada sangkutnya dengan Pak Ustadz, tidak ada sangkutnya dengan teman-teman Anda, sehingga antum tidak perlu merasa berhutang budi. Tapi kita tetap membangun persaudaraan. Sekalipun di dalam urusan kemanusiaan kita berterima kasih, tapi jangan sampai kita anggap bahwa itu adalah semata-mata karena orang tersebut. Ingat, Allah sajalah yang memberikan hidayah itu kepada siapapun yang dikehendaki. Kurang apa Nabi kita Muhammad SAW? Beliau mendakwai pamannya, siapa? Abu Thalib. Tapi hidayah tidak datang. Kalau bahasa di sini, hidayah belum menyapa. Bagaimana belum menyapa? Wes disopo bolak-balik. Nabi Muhammad SAW sudah mengajak pamannya sejak dari awal. Iku wes gak disopo maneh, dibengoki. Ya kan? Kalau nyapa kan cuma sekedar hai. Ini sudah kenceng suaranya. Tapi tetap saja, jangankan kita orang biasa, manusia mulia sekalipun sekelas para nabi, mereka tidak bisa memberikan hidayah kepada anggota keluarga yang dicintainya. Bagaimana Nabi Lut tidak kurang mendakwai istrinya? Bagaimana Nabi Ibrahim tidak kurang-kurang mendakwai siapa? Bapaknya Azar. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW tidak kurang-kurang siang dan malam mendakwai pamannya sendiri. Tapi itu karena hak Allah. Kita tidak bisa merubah seseorang sesuai dengan keinginan kita tanpa kehendak dari Allah Jalla wa'ala. Maka tugas kita adalah menyampaikan. Setelah itu, adapun orang mau menerima atau tidak menerima bukan urusan kita, tapi kita harus tetap secara optimal mengajak dia, yakni
kepada petunjuk. Kenapa demikian? Karena kita diperintah untuk mengajak orang ini kepada petunjuk. Dan ketika petunjuk itu datang kepadanya, itu akan bermanfaat, yakni kepada orang yang mendapatkan petunjuk tersebut. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Yang mendapatkan petunjuk itu, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan keselamatan baginya, terutama apabila dia diberikan oleh Allah petunjuk yang paling pokok dalam hidup ini, yaitu petunjuk al-Islam. Dikenalkan kepada al-Islam, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama ini, sehingga dia merupakan hidayah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi 2349, silakan. Al-Abbas Ad-Duri menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid Al-Mugri menceritakan kepada kami, Haywa bin Surai mengabarkan kepada kami, Abu Hani Al-Qaulani mengabarkan kepadaku bahwasanya Abu Ali Amr bin Malik Al-Janbi mengabarkan kepadanya dari Fadallah bin Al-Bait, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Beruntunglah orang yang telah diberikan petunjuk kepada Islam, kehidupannya tercukupi dan ia memiliki sikap qanaah. Tuba liman hudiya fil Islam. Beruntunglah, berbahagialah kata Nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah dengan Islam. Kemudian yang kedua, wa kana aishuhu kafafan, dan ma'isyahnya dalam hidup sehari-hari dicukupi. Wa qanna'ahu Allahu, dan Allah memberikan qanaah. Dan inilah salah satu di antara bekal untuk merasa dirinya cukup. Dan itulah hakikat orang yang kaya. Jadi apa? Qanaah. Wa qanna'ahu Allah, Allah memberikan jiwa qanaah kepadanya. Dia seorang muslim, diberikan petunjuk dengan Islam, ditambah dengan dicukupi, yakni kebutuhannya. Jadi bukan keinginannya, yang dicukupi itu apa? Kebutuhan, need, bukan want, bukan segala keinginannya dituruti, tapi yang dibutuhkan dalam hidup ini dicukupi oleh Allah Jalla wa'ala, dan diberikan oleh Allah jiwa qanaah. Apalah artinya diberikan oleh Allah harta yang banyak, tapi kalau tidak diberikan jiwa qanaah, dia akan selalu kurang. Berarti belum lengkap apabila dia tidak memiliki jiwa qanaah. Maka ini merupakan karunia yang terbaik yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan umat manusia. Dia mengenal Allah, mengenal agama, mengenal Nabi. Dia seorang muslim. Apa yang dibutuhkan tiap hari? Mungkin barangkali kalau makan berapa kali, Pak? Nah, jangankan 3 kali, mungkin dikasih 2 kali atau bahkan sekali, itu sudah cukup. Kenapa? Karena dia diberikan oleh Allah jiwa qanaah. Ini sudah orang yang kaya di muka bumi ini, Pak. Maka jangan sampai kita ini merasa kurang karena kita sering hanya sekedar mencari apa yang kita inginkan, padahal kita sudah dicukupi oleh Allah kebutuhan kita. Makan, minum. Kalau orang diberikan oleh Allah kecukupan, semiskin apapun dia merasa cukup. Orang bisa heran, Pak, kau niku nek tak delok awakmu iku ketokane uripmu iku gak duwe apa-apa, tapi awakmu kok ayem. Aku duwe tonggo sembarang kali duwe
pendino ngeluain dasi. Kenapa? Karena ini kuncinya. Tidak diberikan oleh Allah jiwa qanaah. Maka beruntunglah yang kebutuhan hari-harinya dicukupi oleh Allah dan dia qanaah dengan semua itu. Tapi semua itu dilandasi dengan apa? Islam. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Lebih-lebih kita ini diperintah oleh Allah Jalla wa Ala terus agar kita ini berada pada taufik hidayah dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita tiap hari diperintah oleh Allah Jalla wa Ala untuk minta kepada jalan yang lurus. Tiap hari tidak kurang dari berapa kali? 17 kali minimal kita minta kepada Allah supaya diberikan jalan yang lurus. Kalau hidayah al-irsyad sudah, hidayah jalan yang lurus ini adalah pemeliharaan agar tetap istiqomah di dalam yakni tauhid, di dalam keislaman kita. Maka Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 161, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Afwan, 161 bukan 116. Silakan. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Iya. Kul, katakan Muhammad, apa yang harus dikatakan? Innani hadani Rabbi, sesungguhnya aku telah diberikan petunjuk oleh Rabbku. Diberikan petunjuk kepada apa? Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dan itu tiap hari kita masih minta kan? Itulah hidayah taufik, pemeliharaan. Kalau hidayah al-irsyad kita sudah memasukinya, dari kafir menjadi muslim, dan kita sejak awal menjadi seorang muslim. Mungkin bagi mereka yang berada di luar Islam, ketika dia mengenal Islam menjadi mu'allaf, itulah hidayah al-irsyad yang dia dapatkan. Setelah itu kita harus tetap minta selama hidup kita, minimal 17 kali kita ucapkan ihdina, tunjuki kami as-sirat, jalan al-mustaqim, yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Kata Allah dalam ayat ini, dinan qiyaman, agama yang hak, agama yang benar, millata Ibrahim hanifa, millahnya Nabi Ibrahim yang lurus, hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang musyrik. Maka siapa yang mendapatkan hidayah hari ini, atau dikatakan bahwa hidayah telah menyapa, dari dulu tidak mengenal din, dari dulu ketika dia masih tenggelam dalam kesyirikan, sekarang sudah mengenal tauhid dan semakin diperkokoh tauhidnya. Kalau dulu dia belum mengenal sunnah, dulu ahlul bid'ah atau hanya sekedar ikut-ikutan, sekarang dia sudah mengenal, maka hendaklah hidayah itu dipertahankan, jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Bagaimana caranya? Pertama, bertobat dengan tobatan nasuha. Ini penting Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kenapa demikian? Karena banyak di antara kita, dia itu sudah meninggalkan perbuatan maksiatnya, tapi dia belum bertobat. Dulu pernah mencuri, sekarang tidak mencuri, tapi belum bertobat dari dosa mencuri. Itu masih menjadi tanggungan dia, dan itu sebagai penghalang dia untuk menjadi lebih baik. Itu menghalangi. Harus ditobati setiap dosa-dosa kita. Makanya kalau perlu kita buat checklist dosa-dosa apa yang pernah dulu kita lakukan.
ngentit tulis, loro gendaan, telu riba, 4 ngaplok wong. Dosa nggak itu? Tulis supaya kita nggak lupa, supaya ingat, ya Allah ini durung tak tobati. Itu penting itu, karena kita diajarkan dalam urusan dunia kita harus memiliki yakni planning yang jelas dalam hidup. Kenapa dalam urusan agama kita tidak punya planning yang jelas? Kadang-kadang planning itu hanya di otak kita, yang itu bisa lalai dan lupa. Antum kalau kerja, bagaimana bekerja yang baik? Itu rencana planning program kita itu ditulis, sehingga mana yang sudah dicapai, mana yang belum dicapai, jelas. Sama dengan tobat. Dan kalau kita tidak mengingat-ingat dosa kita, itu akan tetap jadi tanggungan hidup kita. Maka harus ditobati dosa-dosa itu dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita itu. Yang pertama, Allah Jalla wa'ala berfirman, yaitu di dalam surah At-Tahrim, surah 66, pada ayat yang ke-6, pada ayat yang ke-8, kata Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iya, Allah perintahkan agar kita bertobat dengan taubatan nasuha, dimulai dari penyesalan, an-nadam. Kata Nabi, an-nadamu taubah, dalam Sahih Ibnu Majah, an-nadamu taubah. Yang kedua, maka lakukanlah salat taubat. Dalam hadis Tirmizi disebutkan, yakni tentang salat sunnah ketika bertobat. Dia mengambil air wudhu, bersuci, kemudian dia salat dalam rangka untuk bertobat dari dosa-dosanya. Itu ada di dalam hadis Tirmizi, ya. Nanti dicek tentang salat ketika bertobat judulnya. Baru kemudian setelah itu dia mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi kemudian berdalil dengan surah Ali Imran, surat ketiga, pada ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Dan apabila orang telah melakukan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, maka dia ingat Allah, dzakarullah. Diterangkan makna dzakarullah, yakni bersuci. Bersuci, kemudian dia berdiri melaksanakan sholat. Setelah itu fastaghfaru lidunubihim, kemudian dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kata Allah Jalla wa'ala, walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak merajalela dengan perbuatan dosanya itu. Setelah itu baru kemudian diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kata Allah, kata Nabi SAW dalam hadis Tirmizi, coba dibuka 1987. Silakan. Silakan. Ya Ustaz. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta. Kemudian ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik.
niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya yang baik akan menghapus yang buruk itu. Dan gauilah manusia dengan budi pekerti yang baik. wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Maka pertahankan hidayah itu dengan bertobat dari dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan. Sekarang sudah tidak riba lagi, tapi dulu pernah. Pertanyaannya, sudah tobat atau belum? Tobati itu. Mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala, sekalipun itu karena kejahilan kita. Kalau tidak kita tobati, belum dihapus oleh Allah Jalla wa'ala. Harus ditobati. Karena Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam surah At-Tahrim tadi itu, kalau orang tobat dengan sebenar-benarnya tobat, maka akan dihapus dosa-dosanya. Yang kedua, pertahankan tobat itu dengan selalu menuntut ilmu. Menuntut ilmu syar'i. Harus ditambah terus ilmunya, dinaikkan kapasitas ilmunya. Jangan sampai stuck, berhenti. Sudah cukup saya tidak bermaksiat, sudah cukup saya tidak melakukan kesyirikan, sudah cukup saya tidak melakukan perbuatan maksiat. Belum, karena masih banyak ilmu yang tidak kita ketahui. Makanya jangan sampai berhenti menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, karena Allah akan menaikkan derajat kita dengan ilmu itu. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Mujadilah, yaitu surah yang ke-58, pada ayat yang ke-11 insyaallah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Iya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Walladzina amanu walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu. Darajat, beberapa derajat. Maka orang yang tidak terlaknat di muka bumi ini, salah satunya adalah orang yang selalu menuntut ilmu. Seluruh terlaknat di muka bumi ini, kata Nabi, ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat, wal mal'unun ma fiha, dan terlaknat apa saja yang ada di dalamnya, illa, kecuali siapa? Yang pertama, zikrullah, orang yang senantiasa mengingat Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, wa ma walahu, dan orang yang mengerjakan apa saja perbuatan yang diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, al-alimu, yaitu orang yang berilmu, orang alim, yakni para ulama. Kalau kita belum sampai derajat itu, minimal yang keempat apa? Wal muta'allim, dan orang yang belajar ilmu. Itulah orang yang tidak terlaknat di muka bumi ini. Nah, supaya kita jangan sampai dilaknat oleh Allah, Rasul, dan juga dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh seluruh umat manusia di muka bumi dan seluruh makhluk, maka hiasi hidup kita dengan ilmu. Karena amal itu akan diterima hanya dengan ilmu. Setelah kita memiliki ilmu, yang kedua, segera mengamalkan ilmu. Sudah adzan? Baik, silakan adzan dulu. Gitu. Oh, gitu.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjutkan sampai pada poin yang ke-6. Sekarang kita masuk poin ketiga. Setelah bertobat dari dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan, maka pertahankan hidayah yang telah kita dapatkan dari Allah itu dengan selalu menuntut ilmu. Dan kalau kita sudah menuntut ilmu, jangan dibiarkan ilmu itu tidak diamalkan. Kita diperintah untuk mengamalkan ilmu. Dengan cara inilah kita akan bisa teguh pendirian. Sebagaimana dalam Sahih Tirmidzi Nabi mengingatkan kita. Buka Tirmidzi 2197 atau 2196. 2195. Ada 3 nomor di situ. Kita ambil yang 2195. Yes. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Bersegeralah melakukan amal solih sebelum terjadi fitnah,
seperti sebagian yang gelap gulita. Badiru bil Sebagian a'mal. malam. Bersegeralah kalian beramal soleh. Fitanan, sebelum terjadi fitnah. Kakito illailil mudlim, di mana fitnah itu digambarkan oleh Nabi bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ini fitnah yang akan dihadapi, apalagi di akhir zaman ini. Maka Nabi memerintahkan untuk apa? Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Jangan ditunggu-tunggu. Engkau akhirnya naik pensiun, nanti aja deh kalau habis umroh, nanti aja kalau sudah punya suami, nanti aja kalau sudah punya istri solihah. Jangan ditunda. Engkau akhirnya wis di omah, nek di mobil, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kita tidak tahu keadaan berikutnya, sehingga nanti akan kita jumpai orang itu berubah begitu drastis, bertolak belakang dengan kehidupan sebelumnya. Apa kata beliau? Pada pagi hari seseorang beriman, namun di sore harinya kafir. Yusbihur rajul mu'min wa yumsiya kafir. Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Sebaliknya, di waktu sore ia beriman dan di pagi harinya ia kafir. Wa yumsiya mu'min wa yusbihu kafir. Di sore hari dia beriman, di pagi hari dia menjadi kafir. Kenapa demikian? Salah seorang dari mereka menjual agamanya dengan kesenangan duniawi. Iya, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Salah seorang di antara mereka menjual agamanya dengan kesenangan duniawiyah. Itu yang terjadi. Yang keempat, kalau kita sudah mendapatkan hidayah, maka pertahankan hidayah itu. Dengan cara apa? Bergaul dengan orang yang baik, bergaul dengan orang yang saleh, dan tentunya menjauhi pergaulan-pergaulan dengan orang-orang yang toleh, lawan dari soleh. Nabi memperingatkan kita bahwa teman gaul itu sangat berperan besar membentuk sifat dan karakter seseorang. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Tirmizi, coba dibuka 2378. 2378. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? seseorang itu tergantung pada adat kebiasaan temannya. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rajul ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung bagaimana adat kebiasaan temannya. Kumpul wong suka mesu, kak suwe sampean ahli mesu. Titik-titik so, mangkel titik so. Kenapa? Karena bergaul dengan orang yang suka mesu, bergaul dengan orang yang suka ghibah, nggak lama jenengan pun akan jadi ahli apa? Ghibah. Hati-hati. Makanya Nabi mengingatkan kita. Apa kata beliau? Falyandur ahadukum, Maka salah seorang dari kalian hendaknya melihat siapa yang menemani. Iya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Hendaklah memperhatikan siapa yang menemani dirimu. Harus diperhatikan ini. Baik. Kemudian di dalam Sahih Abu Dawud juga diterangkan, itu coba dicek di nomor 4583, coba bener nggak ya? Berkaitan dengan bergaul juga dengan Kan.
4832. Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW beliau bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? janganlah kamu berteman kecuali dengan seorang mukmin. La tusahib illa mu'minan. Jangan kalian berteman kecuali dengan orang mukmin. Tidak sekedar muslim ya, tapi di sini yang lebih utama siapa? Mukmin. Bahkan apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Dan janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan sampai makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya berteman. Karena teman ini pengaruhnya sangat besar. Maka digambarkan oleh Nabi, bergaul dengan tukang minyak wangi, kita akan mendapatkan dampak minimal bau apa? Tapi berteman dengan pandai besi, minimal kita mendapatkan bau apa? Bau kosong. Bisa jadi bukan hanya kosong tapi apa? Terbakar. Itu yang banyak terjadi. Dan banyak yang sudah terbakar gara-gara salah gaul. Kemudian jangan berlebih-lebihan di dalam segala urusan. Coba dicek di Tirmidzi 2141 kalau tidak salah, bahwa Allah sudah menetapkan ahli surga dan ahli neraka. Maka setiap di antara kita diperintah untuk beramal dan tetap teguh dalam amal tersebut, dan jangan berlebih-lebihan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yes, Silakan. dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata, Rasulullah SAW pernah menghampiri kami. Ketika itu di tangannya ada dua buah kitab. Lalu beliau bersabda, tahukah kalian apakah kedua kitab ini? Kami menjawab, kami tidak tahu wahai Rasulullah, kecuali jika engkau memberitahukan kami. Beliau berkata tentang kitab yang berada pada tangan kanannya. Apa kata beliau? Kitab ini berasal dari Allah, pemelihara alam semesta. Di dalamnya terdapat nama-nama ahli surga, nama-nama ayah dan kabilah mereka. Kemudian dijumlah hingga orang terakhir. Tidak ada penambahan dan pengurangan. Beliau lalu melanjutkan tentang kitab yang berada pada tangan kirinya. Kitab ini berasal dari Allah, pemelihara alam semesta. Di dalamnya terdapat nama-nama ahli neraka, nama ayah dan nama kabilah mereka. Jadi ahli surga dan ahli neraka sudah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dijumlahkan hingga orang terakhir. Tidak ada penambahan dan pengurangan. Sahabat-sahabat beliau berkata, apa manfaat amal perbuatan yang kita lakukan? Lantas apa manfaat amal perbuatan yang kita lakukan sekarang? Kalau perkaranya apa? Jika urusannya telah ditetapkan seperti itu. Jika semua sudah ditetapkan, siapa ahli surga, siapa ahli neraka di antara kita, sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Apa perlunya kita beramal? Itulah mungkin pertanyaan yang ada dalam benak kita. Tapi sudah diwakili para sahabat, udah gak perlu kita bertanya. Tapi yang penting apa jawab Rasul? Apa kata beliau? Rasulullah menjawab, mintalah kebenaran dan istiqomah dengan amal perbuatan kalian. Fas'alil haq, mintalah kebenaran kepada Allah. Dan kita sudah minta setiap saat, yakni jalan yang lurus. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Itu yang kita minta. Dan setelah itu apa? Fastaqim, dan istiqomahlah. Istiqomah dalam apa? Dalam amal perbuatan kalian. Dan yang ketiga, apa kata beliau? Dan jangan berlebihan dalam semua urusan. Fala taghlu fi kulli syai'. Jangan kau berlebih-lebihan di dalam segala sesuatu. Baik fi umurid din wa umurid dunya. Jangan berlebih-lebihan di dalam segala sesuatu,
baik urusan agama, karena yang menyebabkan orang itu berubah karena berlebih-lebihan, ghulu di dalam agama. Orang bisa berubah karena dia punya sikap ghulu, dan itulah yang terjadi yakni pada ahlul kitab. Makanya Allah peringatkan dalam surah Al-Maidah ayat 77, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam urusan agamamu dengan cara yang tidak benar. Nabi pernah meminta batu kerikil untuk lempar jumroh, kemudian diambilkan yang agak besar. Kata Nabi, jangan, ambillah sebesar ini. Kenapa? Jangan berlebih-lebihan, karena orang-orang sebelum kalian telah binasa karena dia berlebih-lebihan dalam urusan apa? Agama. Bener gak? Silakan. Al-Maidah 77. Katakanlah Muhammad, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Iya. Ayat ini memperingatkan kita agar jangan sampai mengikuti orang-orang sebelum kita yang mereka kebanyakan hulu, melampaui batas dalam urusan agama. Demikian pula di dalam urusan dunia, jangan berlebih-lebihan. Karena kalau berlebih-lebihan sekalipun itu perkara mubah, itu akan masuk kepada perbuatan syaitan. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, yaitu di dalam surah Al-Isra, surah 17, yakni pada ayat yang ke-26 dan 27. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa anti dzal qurba haqqan wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Apa kata Allah? Rohmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu jika kamu orang-orang yang baik. Bukan. Al-Isra 17. Iya, 26 saja. 26 27. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kenapa demikian? Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara Syaitan, dan Syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Silakan antum nafkahkan hartanya di jalan Allah, termasuk boleh dalam perkara-perkara yang mubah, tapi jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Cukup yang kita butuhkan. Karena kadang kalau kita sudah senang hobi, wabe dituku, dikolek, ono sing koleksi sepatu, duwe sepatu sampai pirang pasang, ngaku nyambut gawe dhewe, pengajian dhewe, nang pasar dhewe, kondangan dhewe, gawe turu, ono sepatu gawe turu. Loh, boleh itu dari duit-duitmu sendiri. Tapi kalau kita berlebih-lebihan, alasannya koleksi, ini terbaru, ini paling mahal, ini paling keren dan sebagainya, itu berlaku untuk segala apapun dalam urusan dunia. Jangan israf, jangan tabdzir. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Hati-hati, ini yang menyebabkan orang itu berubah. Apalagi sudah kumpul dengan komunitas orang-orang yang punya hobi yang sama. Jor-joran, sepeda awali 5 juta, karena duwe-duwe koncoe tuku 10 juta, gak gelem kalah, tuku sing piro? 15. Koncoe tuku 30 juta, gak gelem kalah, tuku sing piro? 50 juta. Ono ta sepeda 50 juta? Lebih. Apa iku? Loh, kok eru sampean ayo. Nah, itu kan. Contoh itu sampai 50 juta, ya apa itu? Lu wong duit-duitku dhewe, terserah itu duitmu, tapi ingat,
harus dibedakan antara apa? Need, kebutuhan, dan want, apa? Keinginan. Kalau kebutuhan itu jenenge ontel iki lho 5 juta wis cukup. Wis larang, ya kan? Yang penting kan olahraga. 1 juta kira-kira gimana? Apa manfaatnya? Hanya cari gengsi. Hanya beli merek. Orang-orang seperti ini akibatnya nanti nggak bisa istiqomah dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia apa? Dididik cinta kepada dunia. Baik. Kemudian berikutnya, nah baru berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Yang terakhir, kalau sudah dapat hidayah, agar kita tidak kembali feedback ke belakang, jangan lupa berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa orang itu bisa berubah? Kenapa? Aduh, kenapa orang itu bisa berubah? Karena hatinya berubah. Karena hatinya berubah, orang itu bisa berubah. Makanya kita minta kepada Allah supaya hati ini tidak berubah, tidak berpaling dari kebenaran. Makanya Allah ajarkan kepada kita doa dalam surah Ali Imran surat ketiga, yaitu pada ayat yang ke-8. Allah Jalla wa'ala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa kata Allah? Mereka berdoa, ya Rob kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karunikanlah kepada kami rahmat dari sisi Allah, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Iya, minta kepada Allah Jalla wa'ala, yakni apa? Ketetapan hati, hati yang tidak berubah. Rabbana wa ya Rabbku la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami. Ini doanya. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan apa? Hidayah itu petunjuk. Setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, ba'da idh hadaitana, agar supaya tidak kembali feedback ke belakang. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami dari sisimu apa? Rahmat. Innaka antal wahhab, dan sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Sudah dibaca doa ini terus setiap saat, setiap hari. Bacalah doa ini supaya kita tetap diberi keteguhan hati oleh Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, doa yang diajarkan kepada kita, yaitu dalam Sahih Muslim, buka nomor 2278. Ya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara 2 jari Allah Ta'ala, bagaikan hanya sebuah saja. Iya. Inna quluba Bani Adama, sesungguhnya hati anak Adam itu terletak baina isba'aini min asabi'ir rahman, di antara 2 jari jemari Allah. Kakol bin wahidin, bagaikan satu hati. Jadi seluruh hati manusia ini itu terletak di antara 2 jari Allah, bagaikan satu hati.
Yusarrifuhu kaifa yasha, apa katanya? Allah Ta'ala sanggup menggerakkannya bagaimana menurut kehendaknya. Allah sanggup menggerakkan sesuai keinginannya, sesuai kehendaknya. Dari situlah Nabi mengajarkan kita doa. Lalu Rasulullah SAW berdoa, apa doanya? Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Iya, inilah doa yang diajarkan kepada kita, yang artinya, wahai Allah yang menggerakkan seluruh hati, gerakkanlah hati kami untuk mentaati Engkau. Iya, sudah hafal atau belum? Ta'atika. Allahumma musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atika. Allahumma, wahai Allah, musarrifal qulub, yang menggerakkan seluruh hati manusia. Sarrif qulubana, gerakkan hati kami ala ta'atika, agar selalu taat kepadamu. Ini kalau kita sudah dapat hidayah, ingin tetap dalam hidayah petunjuk itu, karena yang membuat orang berubah dari hidayah itu adalah karena hatinya berubah. Mintalah agar kita diberikan keteguhan hati, dan Allah akan meneguhkan hati orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat. Di antara doa yang juga diucapkan oleh Nabi, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Hadis Tirmizi nomor 2140 kalau tidak salah. Silakan. Sebentar, Ustaz. Tirmizi 2140. Sorry. Ya. Dan itulah doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah memperbanyak bacaan. Apa itu? Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya muqallibal qulubi, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Ini yang dibaca oleh Nabi kita sesering mungkin, ya. Maka kita pun juga ikut membacanya, mengamalkannya, supaya kita tidak berubah lagi. Yang berikutnya, doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Buka Abu Dawud 1522. Abu Dawud ya? Abu Dawud, insyaallah 1522. Silakan. Mu'adz bin Jabal. Iya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memegang tangannya lalu bersabda. Apa sabda beliau? Wahai Mu'adz, ya Mu'adz, demi Allah, wallahi, sungguh aku mencintaimu. La uhibbuk, sungguh aku mencintaimu. Terus diucapkan berapa kali? Demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Dua kali. Beliau bersabda, aku amanatkan kepadamu wahai Mu'adz, janganlah sekali-kali setiap selesai sholat kamu tidak mengucapkan. Apa itu? Allahumma aini Allah zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang artinya, wahai Allah, berilah aku pertolongan mengingatmu, bersyukur dan menyempurnakan ibadah kepadamu. Mu'adz juga berpesan dengan doa tersebut kepada As-Sunabi dan juga As-Sunabi kepada Abu Abdurrahman. Akhirnya sampailah kepada kita hadis ini dan kita mengamalkannya setiap hari. Allahumma, wahai Allah, a'inni, beri aku pertolongan, karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan sanggup. Bapak Ibu, semua adalah pertolongan dari siapa? Allah. Untuk apa? Pertama, ala dzikrika, untuk selalu mengingat Allah. Wa syukrika, bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, wa husni ibadatik, selalu memperbaiki amal ibadah kepadanya. Ini caranya agar kita bisa istiqomah dalam hidayah. Karena hidayah ini harus dipertahankan.
Sehingga kita ini selalu ingat kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya, dan tiap hari harus di-upgrade amal kita, diperbaiki terus. Maka dengan cara inilah kita akan mendapatkan tadi, yakni apa? Ketenangan hidup dunia dan akhirat. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku, fala khaufun alaihim, mereka hidupnya tidak akan takut di muka bumi ini, wala hum yahzanun, dan mereka tidak punya rasa sedih. Adapun makna secara spesifik, takut itu di akhirat, orang ini nggak takut, dan di dunia dia tidak sedih, bahkan dua-duanya akan dibawa sampai di akhirat. Dia tidak takut kepada perjalanan akhiratnya, dan dia tidak sedih dengan urusan dunia yang telah ditinggalkannya. Wallahu a'lam. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan saya beri waktu. Ya, silakan. Oh, iku berarti ditutup kongkondang mari. Baik, karena tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.